Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Al-Badri dari Fundamen Informatika. Ini pengerjaan tugas besar. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang cloud storage. Langsung saja. Jadi apa itu cloud storage? Cloud storage itu adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage juga terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan yang offline. Yang offline itu seperti hard disk maupun flash disk. Jadi cloud storage itu data disimpan ke dalam cloud atau awan, atau juga disimpan ke dalam server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang bisa disebut juga hosting. Oke, jadi contoh-contoh tentang cloud itu ada banyak penyedia dalam cloud. Salah satunya ada Google Drive yang paling banyak dipakai, lalu ada juga Dropbox, iCloud, OneDrive, dan yang lain-lainnya. Lalu apa sih manfaat sama kegunaan cloud storage? Yang pertama, dia tempat untuk menyimpan dan berbagi file secara online. Jadi kita menyimpan file secara online, lalu kita bisa membagikannya dengan mudah tanpa harus memakai flash disk atau yang lainnya. Jadi lebih mudah. Yang kedua, dapat berkolaborasi. Jadi kita bisa saling share, bisa teman yang lainnya bisa mengedit atau menambahkan data di cloud storage tersebut. Lalu yang ketiga, memudahkan penyimpanan file. Jadi kalau misalkan kita nyimpan file biasanya di flash disk atau di hard disk, itu kan mungkin ada virus atau ada data-data yang hilang. Tapi kalau kita nyimpannya di cloud storage itu aman dan lebih mudah. Yang keempat, ada kontrol data. Jadi kita bisa melihat siapa aja yang misalkan mengakses file kita, terus siapa yang mengedit, yang mendelete, yang menambahkan, itu bisa kekontrol semua. Yang kelima, itu hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita tidak usah membeli kayak hard disk. Hard disk kan kalau misalkan kita beli mungkin lumayan harganya, tapi kalau misalkan kita cloud storage kan banyak, ada cloud storage yang gratis, ada yang berbayar, tapi berbayarnya per bulan nggak terlalu besar. Sama yang keenam, itu ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Soalnya kan file disimpan secara online, jadi kita nggak usah ngeluarin biaya atau ada barang yang kita pegang kayak flash disk atau hard disk, itu kan memakan tempat. Jadi itu manfaat sama kegunaan cloud storage. Lalu kelebihan dari cloud storage ini apa sih? Dia tuh yang pertama, file tidak mudah rusak. Jadi ya nggak bakal kena virus atau misalkan ada data korup. Nah, yang kedua, media penyimpanan tidak mudah rusak. Soalnya kan media penyimpanan dikelola sama pihak-pihak yang menyediakan cloud storage. Kalau misalkan kita punya flash disk mungkin bisa saja jatuh lalu rusak. Tapi kalau misalkan ada cloud storage kan kita nggak mikirin tentang kerusakan itu. Semua udah ditanggung sama pihak penyedia. Yang ketiga, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Contohnya kayak flash disk atau hard disk. Mungkin ada sebagian yang laptopnya hard disknya itu cuman kapasitasnya dikit, terus kalau misalkan simpan di online kan bisa mengurangi beban dari si laptop ini. Terus yang keempat, bisa diakses di mana saja. Jadi kita walaupun kita lagi di luar rumah atau di mana, kita bisa ngakses. Misalkan kita lupa ada file yang ketinggalan atau apa, kalau misalkan ditaruh di flash disk kan berarti kita harus balik lagi ke rumah, atau enggak harus ke tempat dimana si flash disk itu kita ada. Nah, yang terakhir, kelima, keamanan privasinya itu terjaga, soalnya udah ada undang-undangnya. Lalu kekurangannya apa sih dari cloud storage? Yang pertama, itu udah pasti ya membutuhkan akses internet.
karena kan kita nyimpennya di server. Kalau nggak ada akses internet ya kita nggak bisa buat ngakses si filenya tersebut. Terus yang kedua, kalau misalkan internet kita lambat nih, lalu filenya ukurannya gede, itu kan pasti agak lambat buat masukinnya. Makanya dibutuhkan internet yang tinggi biar kita waktu upload filenya atau mendownload file itu cepat. Yang ketiga, sulit diakses ketika servernya sedang down, trafficnya tinggi atau sedang down. Jadi kalau misalkan banyak yang lagi ngakses, tiba-tiba mungkin kadang dari pihak penyedianya servernya down, nah itu agak menyulitkan kita ketika pengen ngambil file. Yang keempat, itu rentan terhadap peretasan. Nah, kan namanya juga online server, pasti kan ada kayak hacker atau selainnya. Makanya beberapa ada yang rentan terhadap peretasan, apalagi yang gratis-gratis gitu. Lalu cloud storage itu dia ada tiga. Yang pertama hybrid cloud, private cloud, sama public cloud. Kalau kita mulai dari public ya, public cloud itu penyimpanan. Kalau public cloud storage merupakan layanan yang disediakan untuk mengatur keseluruhan data perusahaan yang terdapat pada cloud. Salah satu penyedianya itu seperti Amazon, itu hampir mirip kayak model public, jadi semua bisa ngakses. Terus yang kedua ada private. Jadi kalau private itu cuman beberapa orang yang bisa akses, yang dikasih akses buat file itu. Jadi filenya dikasih akses siapa aja yang bisa masuk ke sini nih. Itu kenapa biar keamanannya lebih terjaga, sama biar nggak servernya down kan, soalnya dibatasin hanya beberapa orang yang bisa ngakses si file tersebut. Lalu ada hybrid. Kalau hybrid itu dia gabungan dari public sama private. Dia untuk nyimpan dia bisa buat public atau bisa buat private, tergantung dari settingan yang nantinya dipakai. Lalu ada satu lagi, yang keempat itu namanya personal cloud. Kalau personal cloud itu buat individu. Contohnya dari personal cloud itu mungkin sharing device, atau dari laptop ke laptop, mobile cloud, atau enggak dia mirip juga kayak public cloud. Tapi kalau public cloud dia hitungannya lebih besar. Kalau ini cuma buat kita personal aja, buat kita sendiri. Lalu cara kerja cloud itu gimana sih? Cara kerja cloud itu mudah. Pertama, kita harus punya laptop sama smartphone ataupun tablet atau device yang bisa buat masukin data. Lalu kita harus terhubung ke jaringan internet. Setelah kita terhubung ke jaringan, kita bisa mengupload atau mendownload file. Jadi sistem kerjanya dari komputer, dari device ke internet, ke server, ke database, baru nanti ke cloud computingnya itu. Nanti di situ baru tuh ada semua datanya di situ. Kalau kita mau ngedownload berarti dari kebalikannya, dari database ke server, kita punya jaringan internet, baru ke device kita masing-masing. Itu simpelnya, cara kerjanya seperti itu. Lalu etika dan sudut pandang nilai-nilai Islamnya apa sih dari cloud ini sendiri? Yang pertama, cloud storage bisa menjadi penunjang dakwah dalam Islam. Jadi kita bisa buat nyimpan file-file kajian atau video kajian, dan dengan adanya cloud pun kita lebih mudah berbagi tentang Islam dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Yang kedua, dengan adanya cloud kita bisa berbagi banyak hal, bukan cuma kajian-kajian Islam, mungkin dalam hal pelajaran, yang penting dalam hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, di etikanya itu kita tidak boleh mengganggu file orang yang ada di cloud, misalkan kayak meretas atau menghapus, mendelete, mengedit tanpa kita izin ke orang tersebut, karena kan itu termasuk kayak perbuatan mencuri dan mengganggu orang lain.
Mungkin demikian dari saya. Dengan adanya cloud storage banyak sekali manfaat yang dapat diambil, manfaat untuk perorangan maupun untuk skala besar. Nggak bisa dipungkiri juga perkembangan teknologi cloud itu termasuk cepat. Sekarang kan dunia, orang tuh lebih pengennya tuh cepat, nggak mau susah. Nah, dengan adanya cloud storage itu bisa sangat baik lah. Namun ya di sisi lain juga ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab, kayak misalkan meretas atau menghapus seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita tuh harus pinter-pinter dalam menggunakan cloud storage itu sendiri. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk mengetahui apa itu tentang cloud storage dan berkenalan dengan dunia internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.